Dokter jenius. Mencari bukti. Sangat UR. Aku mendapatkan sebuah berita yang sangat mengejutkan. Jawab Feng Kui. Benarkah? Apa itu? Tanya si Yue penasaran. Apakah tidak sebaiknya kita mendengarkan berita itu dengan semua keluarga? Tanya Feng Kui. Benar UR. Kita bisa mengumpulkan semua temanmu di sini. Dan kita bisa menentukan apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Kata Tiger menyela percakapan si Yue dan Feng Kui. Baiklah kalau itu yang terbaik. Si Yue segera bangun dari duduknya dan melangkah keluar ruangan. Dia mencari para sahabat dan Fat Yuan serta ibunya. Akhirnya mereka berkumpul semuanya di ruangan ibu Fat Meiling. Ada apa UR? Kau menyuruh kami berkumpul? Kata permaisuri Fat Meiling sambil menatap si Yue yang duduk di kursi yang ada di ruangannya. Memang ruangan permaisuri Fat Meiling cukup luas dan beberapa kursi dan sebuah meja berada di sana. Ada sedikit kabar yang aku dapatkan. Dan aku ingin kalian juga tahu itu. Jawab si Yue. Apa itu UR? Tanya Pangeran Luoyi. Si Yue segera memperlihatkan batu dewa yang dia pegang sejak tadi. Batu dewa. Seru permaisuri dan Fat Yuan hampir bersamaan. Mereka kaget saat mengetahui kalau si Yue memiliki batu dewa. Sebab mereka tahu, tidak sembarang orang yang bisa memiliki batu dewa. Kau memiliki batu dewa UR? Tanya permaisuri Fat Meiling dengan wajah kagum. Benar ibu. Hamba memiliki batu dewa. Jawab si Yue. Lalu apa hubungannya berita yang akan kau sampaikan dengan batu dewa UR? Tanya Pangeran Luoyi. Kita akan mendengarkan percakapan Pangeran Yuan Ma dengan ibunya. Jawab si Yue. Percakapan? Apa maksudmu UR? Tanya permaisuri kembali. Kita dengarkan saja ya bu. Jawab si Yue. Dia segera mengalirkan tenaga dalamnya ke batu dewa yang ada di tangannya. Perlahan batu dewa memancarkan cahaya terang walau sebentar. Tak lama batu itu mengeluarkan suara. Dan suara itu sangat dikenal Fat Yuan dan permaisuri. Semua percakapan mereka membuat orang yang mendengarkannya terpanah tak percaya. Tak ada suara atau komentar apapun saat percakapan yang ada di dalam batu dewa keluar. Setelah cukup lama mendengarkan dan suara itu telah habis, mereka masih tidak dapat berkata apapun. Tak lama si Yue berucap. Apakah kita harus menolong pangeran ketiga? Kata si Yue memecah kesunyian di dalam ruangan. Ya dewa. Sampai sejauh itukah perbuatan selir Qin Sansan? Aku tak pernah menyangka, kebencian selir Qin Sansan begitu besar padaku. Tapi kenapa pangeran ketiga harus menjadi korban juga? Ucap permaisuri tak percaya. Kita harus membantu menyelamatkan pangeran Tang Xiyue. Aku mohon, jangan sampai dia menjadi korban dari selir Qin Sansan. Ucap Fat Yuan. Pasti. Aku tak akan membiarkan korban jatuh lagi. Jawab si Yue. Sebenarnya apa kesalahan ibu padanya bu? Kenapa selir Qin Sansan sangat membenci ibu? Ucap Fat Yuan dengan wajah sedih menatap sang ibu. Ibu juga tidak tahu nak. Semenjak ibu masuk ke dalam istana sebagai permaisuri, selir Qin Sansan memang sudah ada di sana sebagai selir ayahandamu. Ucap permaisuri dengan wajah tidak mengerti. Jadi saat permaisuri masuk ke dalam istana, selir Qin Sansan sudah ada di sana. Tanya si Yue. Benar UR. Baiklah ibu akan membuka sedikit rahasia.
Permaisuri terlihat terdiam sejenak sebelum melanjutkan ucapannya. Ibu, jika itu terlalu sulit buat ibu, kami tidak ingin mendengarnya, Bu. Kata si Yue menghibur. Dia tak ingin cerita yang membuat hati permaisuri tidak enak, akan memaksa beliau tetap bercerita. Tidak, Nak. Mungkin di dalam cerita ini, kita bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi. Ucap permaisuri dengan wajah terlihat agak sedih. Sebelum ibu menikah dengan Baginda Raja, sebenarnya ibu mendengar ada kejadian yang sangat memalukan kerajaan. Ucapannya pelan. Memalukan kerajaan. Apa itu, Bu? Tanya Fat Yuan penasaran. Sebelum pengangkatan Yang Mulia Raja sebagai Raja Kerajaan Monsi, dia dikabarkan telah tidur bersama dengan selir Qin San di ruangan Baginda Raja yang saat itu masih menjadi putra mahkota. Ucap permaisuri pelan. Tidur di kamar putra mahkota. Seru mereka hampir bersamaan. Benar. Berita itu sangat mengecewakan kerajaan ini. Lanjut permaisuri. Mungkin raja sangat mencintai selir Qin San San. Tapi kenapa dia dijadikan selir? Dan maaf, ibu sebagai ratu. Tanya si Yue heran. Tidak, kau salah Yue. Raja tidak mencintai selir Qin San San sama sekali. Dia malah sangat membenci selir Qin itu. Tapi entah kenapa, saat itu raja juga heran. Tiba-tiba saat dia bangun, di sebelahnya telah ada selir Qin San San yang tidak memakai baju sama sekali dan herannya raja tidak mengingat apa yang dia lakukan semalam. Dan lebih kagetnya lagi, tiba-tiba raja, ayah dari Baginda Raja Yuan Shao masuk bersama beberapa menteri ke dalam kamar sang putra mahkota. Kegemparan pun terjadi, akhirnya dengan keadaan terpaksa putra mahkota menikahi gadis Qin San San sebagai selirnya. Ucap permaisuri. Tunggu. Apakah saat itu, permaisuri sudah ada hubungan dengan Baginda Raja, dan apakah permaisuri tidak sedih? Tanya si Yue. Kami sudah bertunangan, tentu saja aku sedih, tapi aku tahu kalau semua itu taktik Qin San San yang menginginkan menjadi istri dari raja. Karena itulah kami tetap melangsungkan pernikahan kami saat beliau diangkat sebagai raja. Jawab permaisuri. Ah, aku tahu sekarang, kenapa selir Qin San San sangat dendam pada ibu. Di dalam kejadian raja yang tidur dengannya saja, sudah terlihat sekali kalau ada kejanggalan di sana. Di sini aku melihat kalau sebenarnya saat raja tidur dengan selir Qin San San itu, ada jebakan buat raja. Aku menebak kalau raja dijebak oleh selir Qin San San sendiri. Tujuannya adalah agar dia dinikahi sang raja dan menjadi permaisuri. Namun sialnya, ternyata dia hanya dijadikan sebagai seorang selir, bukan seorang permaisuri. Dan itu membuat dia tak puas. Saat Ibu Fat Meiling terpilih menjadi permaisuri, akhirnya kebencian dan dendamnya jatuh pada Ibu Fat Meiling yang dinobatkan sebagai seorang permaisuri. Dan akhirnya dendam itu membuat selir Qin San San ingin membunuh permaisuri. Ucap si Yue menganalisa masalah. Jadi karena itukah dia dendam pada ibunda? Ucap Fat Yuan. Angguk si. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Fat Yuan lagi. Kita melawan. Namun sekarang aku harus mencari dulu pria yang telah menjadi antek si selir. Kata si Yue. Gimana caranya si Yue? Tanya Fat Yuan lagi. Aku akan mencarinya. Jawab si Yue. Aku ikut denganmu Yue. Ucap Pangeran Luoyi. Baik, kakak boleh ikut,
Tapi untuk kalian bertiga, kalian bisa menjaga Fat Yuan dan Permaisuri Fat Meiling di sini. Jawab si Yue. Memangnya kau mau kemana Yue? Tanya Permaisuri. Sambil menatap si Yue. Si Yue akan mencari keberadaan laki-laki itu ibu. Jawab si Yue. Itu akan sangat sulit Yue. Bagaimana kau akan mencarinya, sedangkan kau tidak tahu keberadaannya? Ucap Permaisuri. Aku akan mencoba mencarinya Bu, karena dia kunci dari masalah ini. Jawab si Yue sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu kalian harus hati-hati menjaga di sini. Dan kau Fat Yuan. Kalau kau bertemu dengan pangeran ketiga, ajak dia kemari. Beritahu dia kalau dia dalam bahaya. Tapi jangan sampai kau datang ke istana, maupun ke kota kerajaan, sebisa mungkin jangan terlalu banyak keluar. Jawab si Yue. Baik si Yue. Ucap Fat Yuan meyakinkan. Mereka pun segera kembali ke kamar mereka masing-masing. Dalam perjalanan ke kamar mereka, si Yue memberikan mereka 3 pil pemurni Qi pada masing-masing sahabatnya. Dia berpesan pada mereka berempat untuk selalu melatih diri dan berkultivasi. Keesokan harinya si Yue segera berangkat bersama Pangeran Luoyi. Mereka menaiki kuda masing-masing. Mereka berjalan ke kota kerajaan Monsi. Walaupun mereka sudah berada di kerajaan Monsi lebih dari 1 minggu, namun karena mereka jarang terlihat keluar dari rumah Fat Yuan, maka tidak ada rakyat yang mengenal mereka. Mereka hanya melihat kalau 2 pria tampan sedang berkuda menuju pusat kota kerajaan Monsi. Karena tidak ada tujuan yang pasti si Yue dan Pangeran Luoyi berjalan dengan santai. Sampai di keramaian kota, si Yue sengaja memesan sebuah penginapan untuk mereka berdua. Yue, untuk apa kita menginap di sini? Kata Pangeran Luoyi heran. Kita melihat keadaan kota ini dulu Kak. Aku ingin melihat saat malam hari di kota ini, siapa tahu kita bisa menemukan pria Iru di antara para penduduk di kota ini. Kata si Yue sambil masuk ke dalam kamarnya. Begitu juga dengan Pangeran Luoyi. Namun sebelum dia hilang di balik pintu kamar, tiba-tiba terdengar suara si Yue. Kakak kita akan keluar sebentar lagi aku mau mandi dulu. Kata si Yue. Keadaan udara yang agak panas membuat si Yue ingin selalu mandi. Setelah beberapa saat terlihat si Yue dan Luoyi keluar dari sebuah penginapan. 2 pria tampan yang jalan bersama, membuat semua gadis yang melihatnya, terlihat sangat terpesona. Ya ampun. Mereka berdua sangat tampan sekali. Ucap seorang gadis yang sedang berjalan bersama teman-temannya. Benar sekali, bangsawan dari manakah mereka itu? Terlihat tanpa dan gagah, jawab yang lain. Dan banyak lagi komentar dari para gadis ataupun para ibu muda. Sedangkan si Yue dan Luoyi tak menghiraukan ucapan mereka. Mereka berdua tetap berjalan mencari rumah makan. Mereka memang sengaja tidak membawa kuda mereka. Dengan terpaksa si Yue memasukkan kuda Pangeran Luoyi ke dalam ruang dunia teratainya. Kak, ternyata kita harus makan di restoran tempat kita bertemu dengan kedua pangeran itu. Kata si Yue. Apakah kita akan bertemu dengan mereka lagi kah? Jawab Luoyi. Semoga tidak Kak. Aku malas bertemu dengan pangeran kedua. Jawab si Yue. Namun ternyata harapan si Yue tidak terkabulkan. Saat mereka masuk ke dalam ruangan, mereka melihat pangeran ketiga berada di pojokan sedang duduk sendiri. Dan arah matanya menatap ke arah pintu masuk. Seolah dia sedang menunggu seseorang.
Melihat itu, si Yue dan Luoyi segera berjalan ke arah meja yang masih kosong di sebelah pangeran ketiga. Dan duduk dengan nyaman di meja itu. Si Yue ingin tahu, sedang menunggu siapakah pangeran ketiga ini. Namun sampai makanan pesanan si Yue sudah datang, terlihat pangeran ketiga masih tetap menatap ke arah pintu sambil menyesap minumannya. Akhirnya si Yue segera menyiapkan makanan untuk para hewan kontraknya. Feng Kui, apakah kau mau makan juga? Tanya si Yue pada burung kecil yang ada di pundaknya. Tidak, aku lebih suka masakan yang kau buat. Jawab Feng Kui. Baiklah, nanti akan kubuatkan untukmu. Jawab si Yue. Hei, aku mau juga Yue. Seru Tiger. Aku juga. Teriak Xiao Tu. Iya, iya. Aku akan membuatkan untuk kalian semua. Sekarang habiskan makanan yang ada di depan kalian. Ucap si Yue. Mereka pun menyelesaikan makan mereka. Namun sampai si Yue dan Luoyi selesai makan, orang yang ditunggu pangeran ketiga belum terlihat. Atau mungkin pangeran ketiga tidak sedang menunggu seseorang. Batin si Yue. Aku pikir dia sedang menunggu seseorang kak. Ternyata dugaanku salah. Kata si Yue pada pangeran Luoyi. Dugaanku sama denganmu Yue. Tapi ternyata kita salah. Tapi lihatlah ke sana, saat ini mata pangeran ketiga masih menatap pintu masuk. Ucap pangeran Luoyi. Dan wajahnya terlihat sangat kecewa. Sambung si Yue. Mereka menatap pangeran ketiga dengan perasaan kasihan. Jangan-jangan. Seru si Yue dan pangeran Luoyi hampir bersamaan. Mereka sama-sama tahu tebakan mereka berdua. Yue, apakah kita akan memberitahu padanya? Tanya pangeran Luoyi. Tidak sekarang kak. Itu akan membuat dia dalam bahaya. Jawab si Yue. Sampai saat mereka berdua keluar dari rumah makan itu, pangeran ketiga masih tetap berada di tempat yang sama. Si Yue dan pangeran Luoyi segera meninggalkan tempat itu. Si Yue menyempatkan diri membeli beberapa ramuan di toko obat. Ketika sampai di penginapan, si Yue membawa pangeran Luoyi masuk ke dalam ruang teratai. Ketika sampai di ruang dunia teratai, pangeran Luoyi kembali tercengang. Kak, kau bisa berendam di kamar mandiku dengan air suci. Kata si Yue sambil membawa pangeran Luoyi berjalan ke arah istana. Apa? Air suci? Ucap pangeran si Yue kaget. Angguk si Yue. Kau berkata air suci untuk berendam. Tanya pangeran Luoyi tak percaya. Iya. Kenapa? Tanya si Yue heran. Kau mengatakan, aku kau suruh berendam di air suci dan itu kau bertanya kenapa? Apakah kau tahu kalau air suci itu sangat mahal dan langka? Kata pangeran Luoyi dengan kesal. Itu di luar kak. Kalau di sini air suci sangat berlimpah. Kau ingin tahu sumber air suci? Tanya si Yue sambil tersenyum. Mereka telah sampai di istana. Melihat istana mega di depannya, pangeran Luoyi hanya bisa melongo tak percaya. Kak. Kalau kau ingin tahu tempat air suci, itu di tengah taman. Kau lihat ada danau kan? Di sanalah tempat sumber air suci berada. Dan sebagian alirannya mengalir di bak mandi milikku. Jawab si Yue. Terlihat wajah pangeran Luoyi sok tak percaya. Dia bagai tak percaya dengan ucapan si Yue. Kakak, ada apa? Seru si Yue sambil menepuk pelan bahu pangeran Luoyi. Yue, aku bukan sedang bermimpi kan? Ucapnya perlahan. Tentu saja tidak kak.
Kau sekarang ada di ruang terataiku dan ini bukan mimpi. Jawab si Yue sambil tertawa. Apakah air yang selalu kau berikan pada kami untuk minum itu air dari danau itu? Tanya Luo Yi. Iya. Karena itu membuat kalian cepat mendapatkan tenaga lagi. Dan air suci itu bisa menetralkan semua racun. Jawab si Yue. Nah, sekarang kakak mandi sambil berendam dan bermeditasi. Kau akan cepat mendapatkan terobosan kalau kau berkultivasi di sini. Karena di dunia teratai ini kaya dengan aliran Qi. Kata si Yue. Yue, terima kasih kau telah mempercayaiku masuk ke dalam dunia terataimu. Kenapa kau mempercayaiku? Ucap Pangeran Luo Yi dengan wajah terharu. Karena kau kakakku, nanti bukan hanya kakak yang akan aku bawa kemari, tapi Chan Xin, Feng Sun, juga Ningxi. Kalian adalah orang-orang yang aku sayangi. Karena itulah aku percaya pada kalian. Jawab si Yue. Mendengar ucapan si Yue, Pangeran Luo Yi langsung memeluk si Yue. Terima kasih adikku. Terima kasih kau telah percaya padaku. Ucapnya dengan tulus. Nah, sekarang berkultivasilah sambil berendam dengan air suci. Kau akan merasakan kekuatan Qi di tubuhmu semakin kuat. Kata si Yue sambil melepas pelukan pria tampan itu. Dengan patuh Pangeran Luo Yi melakukan perintah si Yue. Sedangkan si Yue sendiri segera bermeditasi di bawah pohon roh. Setelah seharian penuh si Yue bermeditasi, dia menyudahi dan berjalan kembali ke istana. Si Yue memetik beberapa sayuran yang ada di ruang teratai. Sesampainya di istana, si Yue langsung masuk ke dalam ruang dapur. Dia segera memasak untuk hewan kontraknya serta dia dan Pangeran Luo Yi. Tak berapa lama semua masakan si Yue telah selesai. Keempat hewan kontraknya sudah datang semenjak mencium harum masakan si Yue. Begitu juga dengan Pangeran Luo Yi yang berada di dalam kamar mandi. Dia segera menyudahi meditasinya saat penciumannya mencium bau harum masakan si Yue. Dengan sigap dia keluar dari bak mandi dan segera memakai baju yang sudah disediakan si Yue. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia melihat kalau di ruang sebelah yang ternyata ruang dapur, dia melihat si Yue sedang menata masakan di atas meja. Dengan sigap dia masuk ke dapur. Yue, kau memasak? Tanya Pangeran Luo Yi. Tentu saja. Bukankah tadi si Yue sudah berjanji pada kami? Ucap Xiao Tu yang sudah berubah menjadi pria remaja. Yue, siapa dia? Tanya Pangeran Luo Yi yang tidak pernah bertemu dengan Xiao Tu saat berubah menjadi manusia. Dia Xiao Tu kak. Ucap si Yue sambil tertawa. Xiao Tu. Dia Xiao Tu. Ucapnya tak percaya. Iya kak. Dia Xiao Tu. Jawab si Yue. Cih. Kenapa mesti sekaget itu sih pangeran? Ucap Xiao Tu kesal. Tentu saja aku kaget. Hewan sekecil itu, ternyata pria remaja sepertimu. Seru Pangeran Luo Yi sambil mengacak rambut Xiao Tu. Terlihat wajah Xiao Tu semakin kesal saat pangeran Luo Yi mengacak rambutnya. Udahan dulu ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana selir Qin San San. Episode berikutnya. Mencari bukti 2. Dokter Jenius. Mencari bukti 2. Tentu saja aku kaget. Hewan sekecil itu, ternyata pria remaja sepertimu. Seru Pangeran Luo Yi sambil mengacak rambut Xiao Tu. Terlihat wajah Xiao Tu semakin kesal saat Pangeran
Luoyi mengacak rambutnya. Ya sudah, jangan bertengkar lagi, ayo makan, kata si Yue sambil duduk. Mereka pun segera makan bersama. Setelah makan, si Yue menyuruh Pangeran Luoyi untuk bermeditasi di bawah pohon roh. Sedangkan dia sendiri akan keluar dulu sebentar dari ruang dimensi. Pangeran Luoyi mengikuti saran si Yue. Dengan diantar Bai Zi dan Xiao Tu, Pangeran Luoyi segera bermeditasi di bawah pohon roh. Sedangkan si Yue sendiri segera keluar dari ruang dunia teratai. Ketika keluar, ternyata hari sudah menjelang malam. Si Yue mengajak kedua hewan kontraknya yaitu Feng Kui dan Tiger pergi ke istana. Kui, kau tahu tempat istana dari Pangeran Yuan Tang? Tanya si Yue sambil melompat di antara atap-atap rumah penduduk. Belum. Aku akan mencarinya, jawab Feng Kui. Dengan kecepatan pergerakan lari si Yue, tak butuh waktu lama mereka telah sampai di istana kerajaan Monsi. Kerajaan yang dijaga ketat oleh pengawal itu, terlihat masih ramai. Untunglah di dekat dinding tembok istana terlihat banyak pohon yang tumbuh menjulang tinggi. Tanpa terlihat oleh penjaga, si Yue melompat ke atas pohon. Kau tunggu di sini dulu Yue, biar kami yang akan mencarinya, kata Tiger. Sebelum si Yue menjawab ucapan mereka, dua hewan itu sudah pergi dari pundak si Yue. Mereka pergi mencari istana tempat tinggal Pangeran Yuan Tang. Cek. Semoga Pangeran Tang tidak keluar, ucap si Yue. Tak berapa lama terlihat kedua hewan kecilnya sudah datang. Yue, kami sudah menemukan istana tempat tinggal Pangeran Yuan Tang, ucap Feng Kui. Baguslah, kita langsung ke sana, kata si Yue. Tapi ada sedikit masalah, ucap Tiger. Apa? Tanya si Yue. Kami melihat Pangeran Ma sedang berjalan keluar dari istananya. Aku pikir dia akan pergi ke istana Pangerken ketiga, sebab arah dia berjalan ke arah istana Pangeran Tang, kata Feng Kui. Kalau begitu ayo kita cepat ke sana, seru si Yue. Mereka segera berlari dengan cepat menuju arah istana Pangeran Yuan Tang. Untunglah saat itu si Yue memakai baju hitam dan memakai penutup kepala, hingga gerakannya yang cepat tidak dapat dilihat oleh penjaga. Ketika sampai di tempat Pangeran Yuan Tang, mereka bisa mendengar ada pertengkaran di dalam istana Pangeran Tang. GG. Aku hanya ingin tahu, ada apa sebenarnya antara kau dengan Pangeran Sujin? Aku merasa kalian ada masalah satu dengan yang lain, terdengar teriakan Pangeran Yuan Tang. Cukup Tanger. Apalagi yang harus ku katakan padamu? Tidak ada masalah apapun antara aku dan Pangeran Sujin. Kenapa kau lebih percaya padanya daripada denganku? Aku ini saudara sepupumu, teriak Pangeran Yuan Ma marah. Bukannya aku tak percaya padamu, aku hanya merasa kau menyembunyikan sesuatu dariku. Sekarang tolong kau katakan padaku, di mana kediaman GG Sujin? Bukannya GG Sujin berkata kalau kau tahu tempat tinggal dia, kata Pangeran Yuan Tang lagi. Sudah kubilang, jangan percaya ucapannya. Dari mana aku tahu tempat tinggalnya? Bukankah selama ini aku terlalu sibuk dengan urusan kerajaan? Kau tahu itu kan? Kata Pangeran Yuan Ma dengan nada membujuk. Terlihat wajah Pangeran Yuan Tang kecewa. Dia menatap sejenak sang kakak. Tak lama terdengar lagi suaranya. GG. Biarkan aku sendiri. Aku ingin sendiri, kata Pangeran Yuan Tang datar. Baiklah, aku pergi dulu.
Ingat 1 bulan lagi ulang tahun Bunda. Ucap Pangeran Yuan Ma lembut. Baik, aku akan menghadiri perjamuan itu bersama ibu. Ucap Pangeran Yuan Tang datar. Ya sudah, aku pergi dulu, selamat malam. Ucap Pangeran Ma sambil pergi meninggalkan istana tempat tinggal Pangeran Yuan Tang. Mereka berdua tidak sadar, kalau pertengkaran mereka didengar oleh si Yue yang berada di sebuah pohon dekat jendela ruang tamu Pangeran Yuan Tang. Setelah kepergian Pangeran Ma, terlihat wajah Pangeran Tang sedih. Dia duduk diam sambil bersandar di kursinya. "Gege, di mana kau sekarang?" Aku melihat tingkah Pangeran Ma, aku merasa semakin yakin kalau dia menyimpan rahasia tentang dirimu, Ge. Ucap Pangeran Tang perlahan. Si Yue yang berada di atas pohon memegang kertas yang akan dia lemparkan ke arah Pangeran Tang. Kertas yang surat darinya. Si Yue segera melemparkan kertas yang sudah dibentuk bagai bola itu. Dengan sedikit kekuatan dia melempar bola kertas itu tepat mendarat dengan sempurna di pangkuan Pangeran Tang. Pangeran Tang yang sejak tadi melamun kaget bukan main, saat sebuah bola kertas mendarat di pangkuannya. Dia mengambil bola itu dan segera bangun serta berseru. "Siapa di sana? Keluar!" teriaknya marah. Namun tidak ada seorang pun yang keluar. Pangeran Tang segera berjalan ke arah jendela. Dia melompat dan mencari di atas pohon maupun di sekitar rumahnya. Namun dia tidak melihat siapapun di sana. "Siapa kau? Jangan jadi pengecut, keluarlah!" serunya kembali. Namun lagi-lagi tidak ada seorang ge pun yang terlihat olehnya. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke dalam istananya. Dia melihat bola kertas yang tadi dia taruh di atas meja. Perlahan dia mengambil bola kertas itu. Saat menatap bola kertas, dia melihat kalau di dalamnya sepertinya ada tulisan. Buru-buru dia membuka dan membacanya. "Maaf aku mengganggumu. Aku bukan ingin membuat kau bermusuhan dengan kakak keduamu. Tapi kau harus berhati-hati dengannya derta bibimu selir Chin Sansan. Kalau bisa bersikaplah baik padanya. Kalau tidak, kau dalam bahaya. Oh ya, kalau kau ingin bertemu dengan Pangeran Sujin, datanglah ke daerah luar kota. Ada di sebuah rumah sederhana di desa Dangfa di luar gerbang kota kerajaan. Rumah paling ujung di desa itu." Membaca surat itu, terlihat wajah Pangeran Tang bersemu merah. Ada kemarahan, ketidakpercayaan, kesedihan, juga ada sedikit kegembiraan. "Siap ini. Siapa yang telah mengirimiku surat ini? Apakah semua ini benar? Ataukah ada orang iseng yang sengaja membuatku takut? Tapi untuk apa? Lebih baik aku datangi alamat rumah ini. Siapa tahu kebenaran benar-benar aku dapatkan." Pangeran Yuan Tang segera melipat kertas itu. Sedangkan si Yue yang sedang duduk di dahan pohon, terlihat tersenyum. Dia segera melangkah meninggalkan pohon di dekat istana Pangeran Tang. Dia tadi saat Pangeran Tang mencarinya. Dia masuk ke dalam ruang teratai. Dia tahu, kalau Pangeran Tang juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Pasti dia akan ketahuan kalau tetap tinggal di pohon itu. "Yue, apakah kau ingin mengunjungi kediaman selir Chin Sansan?" tanya Feng Kui. "Boleh juga idemu, Kui. Ayo kita ke sana," jawab si Yue. Mereka segera berlompatan di aras atap bangunan istana. Feng Kui terbang di depan untuk menjadi petunjuk jalan. Dan Tiger sendiri berlompatan bersama si Yue.
Tak lama mereka sampai di halaman depan istana selir Qin Sansan. Ini istana si ular itu Kui? Tanya si Yue. Iya. Di sinilah tempatnya. Jawab Feng Kui. Si Yue pun kembali melompat ke atas atap istana selir Qin Sansan. Feng Kui memberitahukan tempat kamar selir Qin Sansan. Namun ketika sampai di sana, ternyata Pangeran Yuan Ma telah berada di tempat selir Qin Sansan. Mereka terlihat sedang berbicara-bincang. Dan ternyata pria tampan namun licik itu baru saja datang. Kau sudah meyakinkan Pangeran Yuan Tang putraku, kata selir Qin Sansan. Sudah Bunda. Tapi dia masih ragu, ucap Pangeran Yuan Ma. Biarkan saja. Setelah ulang tahun Bunda nanti, baru kita bereskan dia, ucapnya dengan tenang. Lalu bagaimana dengan pria yang kita tinggalkan di desa Dakan? Tanya Pangeran Ma pada selir Qin Sansan. Pangeran, kenapa kau ucapkan itu di sini? Kau tahu di sini penuh dengan mata-mata. Kau tidak aman menyebutkan nama itu. Setelah kejadian jebakan itu, kita harus memberi uang dan kehidupan dia dengan penuh. Dia itu benalu yang ada pada keluarga kita. Karena dia sudah tidak berguna lagi, lebih baik kau bunuh saja dia, daripada akan menyusahkan kita di belakang hari, kata selir Qin Sansan. Maksud Bunda, aku harus membunuh pria itu, kata Pangeran Yuan Ma kaget. Apakah Bunda harus menjelaskan pada Pangeran sejelas-jelasnya? Kata selir Qin San dengan wajah terlihat kesal dan marah. Melihat sang Bunda marah, Pangeran Ma segera undur diri. Melihat kejadian itu, si Yue terkejut. Apakah pria yang dimaksud dengan selir itu adalah pria untuk menjebak permaisuri? Ucap si Yue pelan. Lebih baik kita ikuti pangeran kedua Yuer, kata Tiger. Begini saja, kita bagi tugas, kalian berdua ikuti Pangeran Ma, dan aku akan kembali sebentar ke rumah Fat Yuan. Akan kutanyakan di mana letak tempat desa Dakan berada, kata si Yue. Baiklah, biar tugas ini aku yang lakukan, kalian berdua pergilah, kita akan bertemu di luar kota, kata Feng Kui. Terlihat si Yue berpikir sejenak, tak lama dia berucap. Baik, aku akan pergi dengan Tiger, dan kau harus hati-hati Kui, kata si Yue sambil mengusap Feng Kui. Lalu melepas burung kecil itu pergi mengikuti Pangeran Yuan Ma. Tak lama dia juga segera melompat pergi. Dengan gerak cepatan si Yue keluar dari istana Monsi. Setelah di luar istana, di tempat sepi si Yue mengeluarkan kuda White, dan segera memacu kudanya dengan cepat pergi kembali ke rumah Fat Yuan. Tak memakan waktu lama, si Yue telah berada kembali di rumah Fat Yuan. Sebelum masuk, si Yue mengeluarkan Pangeran Luo Yi dan kudanya dari dunia teratai. Mereka segera melangkah masuk ke dalam rumah. Saat sampai di dalam, mereka mendapati Fat Yuan sedang duduk bersama ketiga temannya. Yu Yue, Luo Yi, seru Chanxin dengan wajah kaget. Kalian sudah kembali? Tanya Fat Yuan. Iya. Kami kembali karena ada sesuatu yang akan kami tanyakan padamu, jawab si Yue. Benarkah? Apa itu? Tanya Fat Yuan dengan wajah serius. Fat, apakah kau tahu desa Dakan? Tanya si Yue langsung. Tentu saja aku tahu. Desa itu cukup jauh dari kota ini. Kalau tidak salah itu desa tempat salah satu pengawal kepercayaan selir Qin Sansan, jawab Fat Yuan. Dari mana kau tahu itu Fat? Tanya Ningsi.
Aku pernah berurusan dengan pelayan itu. Jawab Fat Yuan. Kalau begitu benar dugaanku, pria itu sepertinya disembunyikan di desa itu. Dan malam ini sepertinya dia akan dibunuh oleh Pangeran Yuan Ma atas perintah selir Qin Sansan. Kalau begitu kita harus lebih dahulu sampai di sana, kata Fat Yuan. Benar sekali, kau tahu tempatnya kan? Tanya Si Yue. Aku tahu. Mari kita segera pergi, ucap Fat Yuan. Dia segera beranjak pergi bersama Si Yue dan Pangeran Luoyi setelah Si Yue berpamitan kembali pada ketiga sahabatnya. Apakah kami perlu ikut Yue? Kata Ningxi. Tidak. Aku membutuhkan kalian menjaga permaisuri. Jangan sampai kalian tinggalkan permaisuri sendiri. Karena mereka sudah tahu kalau permaisuri masih hidup, kata Si Yue pada ketiga temannya. Baik, kami akan menjaga permaisuri, jawab Ningxi. Si Yue dan Fat Yuan segera pergi menuju desa Dakan. Saat mereka dalam perjalanan menuju desa Dakan, Feng Kui menyusul mereka. Kau datang Kui, kata Si Yue yang ada di atas punggung White. Feng Kui terbang di sebelah Si Yue. Yue, Pangeran Yuan Ma telah menyuruh para penjahat untuk membunuh pria yang berada di desa Dakan, yang disebutkan tadi oleh Pangeran Ma. Mereka harus membunuhnya sekarang juga, kata Feng Kui sambil terbang di sebelah Si Yue. Apakah mereka sudah pergi? Tanya Si Yue lagi. Saat aku tadi pergi meninggalkan mereka untuk menyusulmu. Aku melihat mereka belum berangkat, entah sekarang, jawab Feng Kui. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka lebih cepat lagi. 2 jam kemudian, Fat Yuan mulai melambatkan jalan kudanya. Si Yue dan Pangeran Luoyi mengikuti perbuatan Fat Yuan. Desa di depan sana adalah desa Dakan, kata Fat Yuan sambil menunjuk perkampungan yang sudah ada di depan mereka. Mendengar ucapan Fat Yuan, Si Yue menghentikan kudanya. Lebih baik kita sembunyikan kuda kita lebih dahulu, kata Si Yue. Mereka segera mencari tempat untuk menyembunyikan kuda mereka. Setelah menemukan tempat yang aman untuk kuda mereka, Si Yue, Fat Yuan dan Pangeran Luoyi segera bergerak masuk ke desa Dakan. Fat, apakah kau tahu rumah pengawal selir Qin Sansan? Tanya Si Yue. Aku tidak tahu. Bukankah aku tahu pengawal selir Qin Sansan berasal dari Vesa ini karena dia pernah bermasalah denganku? Dan aku juga pernah datang kemari bersama pangeran ketiga, karena aku tidak terlalu suka pada Pangeran Ma, aku tidak ingin tahu rumah pengawalnya. Lagian unteka apa? Kata Fat Yuan. Si Yue pun membenarkan ucapan Fat Yuan. Lalu bagaimana kita tahu tempat tinggal pria itu? Tanya Pangeran Luoyi. Kenapa kita tidak tanya pada penduduk di sini saja? Kata Si Yue. Benar katamu Si Yue. Kita tanyakan pada penduduk sini saja, jawab Fat Yuan. Dan kebetulan seorang pria tua baru saja keluar dari sebuah rumah sederhana. Kalian tunggu di sini, aku akan mencoba mencari tahu rumah pengawal itu. Kau tahu namanya? Tanya Si Yue. Namanya Gusang, jawab Fat Yuan. Si Yue segera berjalan mendekati pria tua itu. Selamat malam kakek, sapa Si Yue ramah. Selamat malam nak. Kau siapa? Jawab sang kakek. Maaf kek, saya dari desa sebelah. Saya ingin menemui sahabat saya Gusang, dia bekerja di istana. Tapi saya lupa rumahnya kek, jawab Si Yue. Oh, kau mencari rumah keluarga Gu?
Kebetulan dia masih kerabatku, tapi sepertinya dia tidak ada di desa ini. Maksud kakek dia belum pulang. Ucap kakek itu. Ah, sayang sekali ya kek. Kalau begitu biar saya akan kembali saat dia datang nanti. Kalau boleh tahu yang mana rumahnya kek? Tanya si Yue lembut. Itu nak. Rumah terbesar di ujung jalan ini, itulah rumah Gusang. Jawab pria tua itu. Terima kasih kek. Kalau begitu saya mohon pamit. Ucap si Yue ramah. Tidak mampir dulu? Tanya sang kakek. Tidak kek. Itu teman saya sudah menunggu. Ucap si Yue lagi. Dia segera pergi dari rumah kakek tua itu. Agar tidak mencurigakan, ketiganya segera berbalik arah keluar desa. Sedangkan si Yue segera menyuruh Feng Kui dan Tiger menyelidiki keberadaan pria itu. Apa benar pria itu orang yang mereka cari? Ketika mereka telah berada di luar desa, tak lama kedua hewan kontrak si Yue menyusul. Yue, benar di salah satu kamar di rumah itu, ada pria yang berwajah persis dengan lukisan yang kau buat. Kata Feng Kui. Dan dia sekarang sedang berada di dalam kamarnya. Kata Tiger menyambung. Baguslah kita tidak susah mencarinya lagi. Fat, Kak. Ayo kita segera bergerak. Takutnya para utusan pangeran kedua segera datang. Baik, ayo. Ucap Pangeran Liu Yi dan Fat Yuan bersamaan. Mereka segera bergerak kembali masuk ke desa itu. Dengan cepat mereka menuju rumah yang ditunjuk kakek tua tadi. Ketika mereka sampai di kamar yang ditunjuk kedua hewan kontraknya, dari sebuah jendela yang ada di ruang kamar pria itu, si Yue melihat seorang pria sedang duduk di pembaringan. Dan benar kata Feng Kui, wajah pria itu persis dengan gambar yang dibuat si Yue. Bedebah. Ternyata pria brengsek ini ada di sini. Ucap Fat Yuan geram. Sabar Fat. Kita akan memeriksa dia di tempat lain. Lebih baik kita bawa dia pergi lebih dahulu sebelum mereka datang. Kata si Yue. Baiklah. Ayo kita tangkap dia. Bisik Fat Yuan. Tunggu dulu. Jawab si Yue. Si Yue segera mengambil jarum akupunturnya satu. Dan dengan kekuatan yang sudah diatur, si Yue melempar jarum perak itu ke titik akupuntur yang bisa membuat pria itu pingsan. Dan benar saja, tak lama pria itu pun jatuh. Setelah melihat pria itu jatuh, si Yue menyuruh Fat Yuan dan Pangeran Luo Yi melihat keadaan di luar, sedangkan dia sendiri segera masuk bersama Tiger. Setelah melihat sebentar pada pria itu, si Yue segera mengangkat pria itu dan membawanya masuk ke dalam dunia teratai. Dia meminta Xiao Tu untuk menjaga pria itu. Xiao Tu, jangan kau lepas jarum peraknya, tolong jaga dia. Ucap si Yue. Baik Yue. Aku akan menjaga dia bersama Baizi. Jawab Xiao Tu. Setelah itu dia segera keluar dari ruang teratai. Saat sampai di kamar pria itu kembali, si Yue segera keluar melalui jendela kamar itu lagi. Sesampainya di luar kamar, terlihat Fat Yuan dan Pangeran Luo Yi masih berjaga-jaga. Melihat si Yue sudah keluar, Fat Yuan bertanya, apakah sudah selesai si Yue? Ucapnya, sudah. Ayo kita pergi. Jawab si Yue. Di mana dia? Tanya Fat Yuan sambil berlari pergi keluar dari desa. Sudah aku tempatkan di tempat yang aman. Jawab si Yue. Walaupun jawaban si Yue membuat Fat Yuan tak puas, mereka segera buru-buru pergi meninggalkan desa itu.
Benar saja setelah beberapa saat kepergian mereka, terlihat 4 penunggang kuda datang memasuki desa itu. Mereka langsung menuju rumah tempat pria itu berada. Mereka langsung menuju kamar orang yang harus mereka bunuh, namun saat mereka masuk ke dalam kamarnya, ternyata kamar itu telah kosong. Tidak ada seorang pun yang ada di sana. Tentu saja mereka kaget. Terlihat jendela kamar terbuka. Ketika melihat keadaan kamar yang terlihat masih rapi tanpa bekas perkelahian, mereka menganggap kalau pria itu keluar karena kehendak dia sendiri. Udahan dulu ya. Maaf autor telat update. Bersambung. Episode sebelumnya. Mencari bukti. Episode berikutnya. Pangeran Yuan Tang.